warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai beberapa fenomena, isu, kasus, atau sesuatu yang belakangan ini viral dan hangat diperbincangkan di sosial media. Dan apa kaitannya dengan teori komunikasi di sosial media? Yang pertama, saya akan membahas mengenai kasus dari Verdi Sambo atau penembakan yang terjadi polisi dengan polisi. Dan penembakan ini dilakukan oleh Baradae atau Barada Richard Eliezer yang menewaskan Brigadir Joshua di rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo. Dan tewasnya Brigadir J ini menimbulkan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, seperti rusaknya CCTV dan lain sebagainya. Dan jasad dari Brigadir J juga dilakukan otopsi sebanyak 2 kali karena keluarga merasa ada yang aneh dari jasad Brigadir J. Dan Brigadir J saat dilakukan pemakaman tidak secara militer seperti layaknya kepolisian biasanya. Setelah pengumpulan barang bukti dan juga saksi-saksi yang terkait, terkuaklah dalang utama dari kasus ini, yaitu sang atasan sendiri yang bernama Irjen Verdi Sambo. Selain itu, sang istri dari Verdi Sambo yang bernama Putri Chandrawati juga ditetapkan sebagai tersangka karena sebelumnya pada saat setelah tewasnya Brigadir J, PC melaporkan bahwa Brigadir J melakukan percobaan pelecehan kepada dirinya. Namun hal tersebut belum terbukti dan PC diduga terlibat dalam perencanaan pembunuhan ini, kasus pembunuhan ini. Dan selain itu ada juga Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal yang turut terlibat dalam kasus ini. Selain 6 tersangka tersebut, juga beberapa polisi turut diberhentikan karena terlibat dalam kasus ini. Dan juga sudah dilakukan tahap rekonstruksi juga persidangan. Meskipun begitu, terdapat beberapa pernyataan yang berbeda antara Verdi Sambo dan juga Baradae. Sampai saat ini belum diketahui apa motif utama dari kasus ini, dan semoga saja kasus ini segera terselesaikan dan mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya, karena kasus ini sudah bergulir dari Juli 2022 hingga saat ini masih berjalan. Selanjutnya mengenai Mbak Imong menjadi sorotan publik lantaran kontennya yang dianggap tidak berempati dan hanya memanfaatkan situasi yang tengah viral. Dalam konten terbarunya, Mbak Imong dan Paula Verhoeven berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dan alih-alih Mbak Imong memberikan edukasi soal bagaimana cara melapor ke pihak berwajib ketika terjadi KDRT. Tak hanya itu, istri Mbak Imong juga berpura-pura untuk menjadi korban KDRT dan melaporkannya kepada polisi. Mbak Imong pun terlihat tertawa dan tidak memiliki empati kepada Lesti Kejora dalam membuat kontennya. Meski kontennya sudah dihapus, sejumlah netizen masih geram dan ramai hingga menghujat artis tersebut. Lantaran kontennya seakan-akan KDRT itu adalah candaan orang-orang lagi prihatin tentang perselingkuhan hanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dibuat konten terkait perang KDRT, sehingga video di take down karena geramnya para netizen pada Paula Verhoeven dan Mbak Imong. Selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah informasi fenomena sosial media yang lagi booming pada saat ini di Indonesia. Nah, kalian pasti tahulah ya apa informasi yang trending topik pada saat ini. Belakangan ini kita dihebohkan dengan informasi tentang pelaporan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Tuntutan tersebut menyebabkan Rizky Bilar dikenakan sanksi dan hukuman karena perilaku yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Para netizen pun geram sekali terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora, sampai-sampai Lesti Kejora masuk rumah sakit. Tapi di saat Rizky Bilar dipanggil oleh polisi, justru
Lesti Kejora mencabut tuntutan tersebut dengan alasan anak dan keberlangsungan rumah tangga yang dijalaninya. Sungguh geram bukan? Berita ini menjadikan netizen di Indonesia, khususnya emak-emak yang ada di Indonesia, ikut emosi dan berkomentar buruk terhadap Lesti Kejora. Hujatan yang dilontarkan tidak berhenti sampai saat ini. Dan sekarang banyak netizen yang membenci Lesti Kejora terhadap tindakan yang dilakukan. Fenomena selanjutnya yang saat ini banyak dibincangkan oleh masyarakat yaitu adalah tragedi Kanjuruhan, di mana pada tanggal 1 Oktober 2022 telah terjadi insiden antara supporter dengan aparat kepolisian. Pada saat itu telah terjadi atau berlaga dua tim besar di Indonesia yang telah menjadi rival dari dulu, atau bisa dibilang El Clasico-nya Indonesia, antara tim Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Arema Malang yang saat itu menjadi tuan rumah pasti menginginkan kemenangan mutlak atas Persebaya, apalagi selama bertahun-tahun Arema tidak pernah kalah melawan Persebaya di kandang sendiri. Tetapi saat itu Arema mengalami kekalahan yang membuat supporter dari Arema, yaitu Aremania, itu mengalami kekecewaan terhadap tim Arema itu sendiri. Saat selesai pertandingan, beberapa dari supporter ada yang turun ke lapangan itu guna untuk memberi motivasi dan memberi semangat kepada para pemain dan ofisial. Tetapi dari pihak kepolisian mengira itu akan terjadi kekerasan pada pemain, sehingga kepolisian membuat tindakan agar supporter kembali ke tribun dengan cara saat itu mungkin cukup keras, yang dianggap cukup keras bagi supporter, yang akhirnya menimbulkan kemarahan juga bagi supporter dan membuat pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah supporter. Saat itu para supporter membludak dan berusaha untuk keluar dari stadion, tetapi secara berdesak-desakan karena gas air mata tersebut, yang mengakibatkan banyak korban tumbang, dan hingga sekarang sudah tercatat sebanyak 134 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Di tragedi tersebut tidak ada supporter dari Persebaya, yaitu penikmatnya, karena sudah ada imbauan untuk agar tidak terjadi bentrok antar supporter. Tetapi banyaknya korban itu dipicu oleh gas air mata yang membuat orang sesak nafas dan mata pedih, lalu berdesak-desakan untuk keluar, akhirnya kehabisan oksigen. Insiden ini menjadi sejarah buruk bagi dunia sepak bola Indonesia, bahkan sepak bola dunia. Saya akan mengaitkan fenomena yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. 1. Teori penilaian sosial. Teori ini berfokus pada bagaimana kita membuat penilaian pernyataan yang kita dengar. Kedua, teori media baru merupakan jenis komunikasi yang menggunakan teknologi digital seperti sosial media yang menggunakan internet sebagai medianya dan penyebarannya sangat cepat. Ketiga, teori penggabungan informasi. Pendekatan informasi bagi pelaku komunikasi berpusat pada cara mengakumulasi dan mengatur informasi tentang semua orang, situasi, objek, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara positif atau negatif terhadap beberapa objek. Sepertinya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.